Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik ya. Di sini aku dapetin tugas untuk ngejelasin salah satu surat. Surat apakah itu kira-kira? Coba kalian tebak. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Langsung aja kita tonton videonya. Itu adalah surat pengantar. Apa sih surat pengantar itu? Surat pengantar adalah surat yang diperuntukkan untuk memberitahu kepada pihak yang dituju bahwa hal yang ingin dilakukan oleh pembawa surat telah diketahui atas izin seseorang yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ada tujuan dari surat. Tujuan dari surat yang pertama adalah sebagai pemberi informasi. Maksudnya adalah sebagai salah satu alat untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi yang penting yang terdapat dalam surat tersebut. Yang kedua, sebagai alat bukti tertulis. Itu dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati dan buah pikiran yang dipergunakan sebagai pembuktian. Dan yang ketiga, sebagai alat bukti pengingat. Hal ini membantu kita untuk mengingatkan kembali ketika kita lupa. Adapun jenis-jenis surat pengantar. Yang pertama, surat pengantar dokumen. Yang kedua, surat pengantar barang. Yang ketiga, surat pengantar sekolah ataupun universitas. Yang keempat, surat pengantar kerja. Lalu ada surat pengantar dinas, surat pengantar RW dan RT maupun surat pengantar proposal, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada fungsi dari surat pengantar. Fungsi dari surat pengantar adalah yang pertama, sebagai formalitas sekaligus untuk kesopanan dalam masalah keadministrasian. Yang kedua, dapat menjadi pintu pembuka untuk memperoleh surat resmi yang lainnya. Misalnya, surat nikah, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana yang meyakinkan instansi maupun perusahaan yang dituju bahwasannya surat tersebut diketahui, resmi, terpercaya, serta berada di bawah tanggung jawab pihak yang mengeluarkan surat. Sehingga bila nanti terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, pihak penerbit suratlah yang akan bertanggung jawab. Yang keempat, ada surat ini membuat orang yang membawa surat tidak dicurigai oleh pihak yang dituju. Dan yang terakhir, menjadi sarana untuk membantu memberitahu maksud serta tujuan pengirim surat kepada pihak yang dituju. Nah, kemudian ada cara membuat surat pengantar yang baik dan tidak baik. Cara yang baik itu yaitu yang pertama, beri cara mengontak yang jelas. Yang kedua, gunakan kalimat yang efektif, simpel, lugas dan tegas. Lalu, padat dan terstruktur. Lalu ada tuliskan kualifikasi Anda dengan jelas. Dan yang terakhir, tambahkan sentuhan personal. Nah, kemudian ada yang tidak baik. Yang tidak baik ini, yang pertama adalah penulisan surat yang dengan menggunakan template. Surat terlalu pendek atau onliner, surat yang terlalu panjang, dan kemudian berkesan sangat membutuhkan. Dan yang terakhir, referensi yang salah. Nah, setelah itu ada struktur dari surat pengantar. Yang pertama, kop surat. Apa itu kop surat?
Kop surat adalah identitas suatu perusahaan atau instansi agar penerima surat mengetahui asal surat tersebut, serta perusahaan atau lembaga apa yang mengirim surat tersebut terhadap mereka. Kop surat berada di bagian paling atas pada surat. Yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat adalah tanggal pembuatan surat. Tanggal surat juga biasa ditulis di sebelah kanan atas. Nama bulan ditulis secara lengkap. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat adalah nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Nomor surat berfungsi untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat, serta mengetahui surat sudah mengeluarkan dari suatu lembaga tersebut. Penempatan surat ini disesuaikan dengan bentuk dan sistem penulisannya. Lalu ada hal atau perihal. Hal atau perihal adalah bagian yang berfungsi untuk memberi isyarat pada pembaca mengenai kepentingan dan isi pokok dalam surat. Perihal juga ditulis dengan huruf kapital pada huruf yang pertamanya. Kemudian ada lampiran. Lampiran adalah bagian penjelas yang menyajikan informasi tentang adanya berkas atau dokumen lain yang ada dalam surat tersebut. Untuk penulisan lampiran yang disertakan dituliskan berupa jumlah lembar, eksemplar, atau cukup dituliskan jumlah berkasnya dengan huruf saja. Lalu yang kelima ada alamat tujuan surat. Adalah alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka adalah sapaan yang berfungsi dalam surat. Salam pembuka juga ditulis dengan huruf kapital awal dan diakhiri dengan koma. Contohnya seperti dengan hormat, salam sejahtera, dan sebagainya. Setelah itu ada isi surat. Isi surat berupa dari pendahuluan, inti, dan penutup. Isi surat adalah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Isi surat harus menggunakan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Lalu ada salam penutup. Salam penutup sama saja dengan salam pembuka. Contohnya seperti hormat saya, hormat kami, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir harus disertakan dengan nama jelas pengirim, tanda tangan, dan jabatan. Nah, berikut ini merupakan contoh surat pengantar. Terdapat kop surat, tanggal, nomor dan perihal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jelas pengirim, dan tanda tangan. Ini hanya contoh ya teman-teman. Your friends all say